Sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk, sehingga dapat dilihat dan dirasakan ataupun diketahui oleh banyak orang. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma ataupun peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Adapun fungsi hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ibadah. Hal ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Maka dengan dalil ini, fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Fungsi yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah, kebaikan, dan pencegahan kemungkaran. Yang ketiga, fungsi zawajir atau penjeraan. Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia saja, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat, yakni yang dimaksud agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan. Fungsi yang keempat adalah fungsi tanzim wa islah al-ummah, yaitu organisasi dan rehabilitas masyarakat. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batasan ancaman dan untuk menakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk merehabilitas dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering sosial. Nah, teman-teman, keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah atau dipiluh. Begitu juga untuk bidang hukum tertentu, tetapi satu dengan yang lainnya juga saling berkaitan. Islam mempunyai 4 sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ijma dan juga qiyas. Pertama, ijma secara bahasa adalah masdar dari kata ajma'a yang berarti tekad yang kuat atau berniat. Ijma juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Dan secara istilah, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Namun secara logika, ijma di masa Nabi itu tidak diperlukan, dan pada masa itu hak prerogatif dan otoritatif penentu hukum adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, ijma ada itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, secara substansial, bahwa ijma akan terjadi bila memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam. Dari ungkapan ini, apabila terdapat seorang ulama, mujtahid, atau sebagian mereka yang menolak kesepakatan, maka tidak terjadi ijma. Dan hal ini tidak dibatasi oleh wilayah, daerah, dan bahkan negara. Yang kedua, kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan oleh para mujtahid dengan jelas, tidak boleh kesepakatan dengan cara diam-diam. Hal ini konsekuensinya tidak akan terjadi ijma. Yang ketiga, mereka yang melakukan kesepakatan adalah para imam mujtahid, bukan orang awam dan para mujtahid yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad. Yang keempat, ijma dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dasar hukum ijma. Ulama usul fikih sepakat
bahwa ijma adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, "Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan orang yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Nah, menurut Muhammad Abu Zahroh menjelaskan wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan ijma mereka. Selain itu, teman-teman, di dalam surah An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Nah, ulil amri yang dimaksud di sini adalah berupa kesepakatan para ijtihad. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai syarat dan rukun ijma. Menurut Syekh Wahbah Al-Juhaili, syarat ijma adalah yang pertama, yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil, berpendirian kuat terhadap agamanya. Yang ketiga, mujtahid yang terlihat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Nah, ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Adapun menurut ulama usul fikih, rukun ijma itu ada 5. Yang pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma adalah seluruh mujtahid. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. Lalu selanjutnya adalah hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, mengenai jenis dan macam-macam ijma, yaitu ada 2. Yang pertama ada ijma syarih, yang kedua ada ijma al-sukuti. Ijma syarih artinya adalah bentuk ijma daripada ulama dalam sebuah perkara hukum dengan cara menunjukkan kesepakatannya itu dalam bentuk ucapan lisan maupun bentuk perbuatan. Sedangkan ijma sukuti adalah bentuk kesepakatan ulama terhadap pendapat ulama lainnya ketika mendapati suatu isu atau perkara hukum yang telah umum diketahui dengan tanpa menyatakan atau menunjukkan sikap setuju maupun tidak setuju. Nah, untuk prosedur dan mekanisme ijma kontemporer, jadi pada masa awal-awal Islam, ijma itu berproses mengalir secara alamiah, tidak ada pola, proses ataupun prosedur yang baku. Menurut catatan sejarah di masa sahabat, tidak semua fuqaha itu dipandang oleh khalifah atau hadir dalam membahas suatu masalah hukum. Nah, jadi teori ijma ini dirancang untuk merespon kebutuhan praktis dan menjajaki pendapat umat Islam. Jadi ijma ini merupakan produk dialektika alamiah antara para ulama dan juga umat-umat Islam pada masanya. Jadi bukan pada masa sebelumnya ataupun pada masa yang akan datang. Serta ijma ini juga merupakan sikap kehati-hatian dan memperkokoh pemahaman hukum Islam. Nah, substansi dan esensi dalam doktrin ijma adalah diperolehnya kesepakatan kolektif kolegial para ulama dengan cara demokratis dan independen mengenai hukum Islam. Berdasarkan alur pikir tersebut, ada proses dan mekanisme ijma kontemporer yang dapat ditempuh. Yang pertama, dengan membentuk majelis atau forum yang independen guna melakukan kajian hingga diperoleh konsensus dari mayoritas peserta agar independensi tetap terjaga.
Majelis atau forum tersebut tidak perlu dilembagakan, cukup hanya bersifat ad hoc, dibentuk apabila berdasarkan kajian akademis memang ada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh. Forum dan kegiatan tersebut juga melibatkan semua unsur keulamaan secara representatif, lembaga, institusi, ormas, atau aliran keagamaan yang berada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah peserta dalam forum tersebut mayoritas beragama Islam meski boleh melibatkan non-muslim. Nah, mengenai kriteria ulama yang berwenang dalam proses ijma adalah ulama yang memiliki kecakapan untuk melakukan penalaran guna melibatkan hukum dari nas Al-Quran atau sunnah tentang suatu masalah yang tidak digambarkan secara tegas di dalam nas syara. Menurut ulama Hanabilah, orang-orang yang berkata demikian pasti akan muncul pada setiap generasi. Dalam konteks ijma, Indonesia menurut penulis dapat mengikuti pola yang dijalankan ulama dan pemerintah Indonesia ketika menyusun kompilasi hukum Islam. Nah, terkait dengan hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan lain-lain, mekanisme yang ditempuh adalah melalui tahapan-tahapan yang meliputi: yang pertama, mengadakan kajian terhadap kitab-kitab fikih multimazhab; yang kedua, melakukan wawancara dengan para ulama; yang ketiga, menelaah jurisprudensi pengadilan agama; yang keempat, mengadakan studi perbandingan hukum ke negara lain; yang kelima, menyelenggarakan lokakarya atau seminar materi hukum. Apabila dicermati mekanisme penyusunan KHI tersebut sudah merupakan upaya maksimal untuk menghimpun pandangan ulama dahulu dan sudah relevan dengan teori ijma yang digagas oleh ulama usul, di mana pokok yang ada dalam doktrin ijma adalah diperolehnya kesepakatan kolegial secara demokratis dan independen mengenai hukum Islam. Jadi kalau misalkan udah disepakati oleh kumpulan dari ulama-ulama tersebut, maka bisa dijadikan sebuah hukum. Lanjut dengan materi tentang kias. Yang pertama, pengertian kias. Kias merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara dalam hal-hal yang mana nas Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nas dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nas. Bentuk pertama secara sederhana disebut kias. Meskipun kias tidak menggunakan nas secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nas, maka dapat dikatakan bahwa kias juga menggunakan nas walaupun tidak secara langsung. Sedangkan mengenai definisinya menurut ulama usul fikih, kias berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan kias dengan membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat. Selanjutnya, materi tentang rukun kias. Dalam menentukan hukum syara, menurut kias harus ada 4 unsur kias yang harus ada. Yang pertama, asal, dasar atau pokok. Asal secara bahasa merupakan lafaz mushtarak yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan asal dalam pembahasan kias ini adalah lama yang dijadikan objek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam ras maupun ijma. Artinya asal merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran pembanding atau disamai. Al-as tidak mansuk, artinya hukum syara yang akan menjadi sumber pengkiasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka ia tidak dapat menjadi al-answal. Lalu hukum syara persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuannya. Jadi hukum melalui kias adalah hukum syara, bukan hukum yang lain, seperti hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa.
Lalu bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-asal tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah kias. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi asal kias untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa. Kedua, ada al-far'u atau cabang. Far'u menjadi rukun kedua dari kias. Far'u disebut juga musyahabah atau yang diserupakan, makis atau yang dikiaskan. Secara etimologis, far'u berarti cabang, sedangkan dalam konteks kias, far'u diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada asal karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, far'u akan diproses untuk disamakan dengan asal. Secara substansial, far'u yang belum jelas status hukumnya itu disinyalir memiliki kesamaan-kesamaan dengan asal. Oleh karena ada titik temu antara asal dan far'u, titik temu itulah yang disebut ilat. Dilanjut dengan para ulama juga menetapkan beberapa persyaratan far'u. Yang pertama, sebelum dikiaskan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya. Jika lebih dahulu telah ada nas yang menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan kias terhadapnya. Yang kedua, adanya kesamaan antara ilat yang terdapat dalam al-asal dan yang dalam al-far'u. Dan yang ketiga, tidak terdapat dalil qat'i yang kandungannya berlawanan dengan al-far'u. Yang keempat, hukum yang terdapat dalam al-asal bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u. Kemudian yang ketiga, hukum as. Rukun selanjutnya adalah hukum as. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan atau idofah. Memiliki pengertian hukum syara yang ada pada as berdasar pada legitimasi nas. Hukum as inilah yang nantinya akan berdampak pada far'u yang belum memiliki legalitas hukum dari syara karena tiada nas. Dampak tersebut adalah kesamaan hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan kesamaan ilat. Sebagaimana as dan al-far'u, para ulama juga menetapkan beberapa persyaratan hukum as sebagai berikut. Yang pertama, hukum asal. Hendaklah hukum yang berupa hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian usul fikih adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan. Yang kedua, hukum asal dapat ditelusuri ilat atau motivasi hukumnya. Misalnya, hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan, yaitu karena memabukkan. Bisa juga merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak bisa diketahui ilat hukumnya, atau gairu makul al-makna, seperti masalah rakaat dalam sholat. Yang ketiga, hukum asal itu bukan merupakan berkhususan bagi Nabi Muhammad SAW, misalnya kebolehan istri lebih dari 4 orang wanita sekaligus. Keempat, ada al-illah. Al-illah atau yang sering disebut juga ilat merupakan poin terpenting di antara rukun-rukun yang lain, karena sebagaimana dikatakan di atas bahwa ilat merupakan titik temu antara as dan far'u yang mana nantinya akan menemukan kasus hukum far'u itu sendiri. Menurut arti bahasa, ilat diartikan sebagai hujah atau alasan, sedang secara terminologis ilat adalah sifat yang menjadi landasan hukum asal. Ilat haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi, karena konsekuensinya dari ilat adalah penetapan hukum. Oleh karenanya ia harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasan-batasannya. Adapun jenis dan macam-macam kias. Yang pertama, jenis-jenis kias, yaitu kias ilat. Kias ilat menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan, dibandingkan atau diukur kepada masalah yang lain, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang telah dibandingkan tersebut. Misalnya saja hukum mengenai minuman anggur, di mana buah anggur merupakan makanan yang halal, namun saat anggur dibuat menjadi minuman, maka ia menjadi haram, karena minuman anggur mengandung alkohol yang memberikan efek memabukkan bagi orang yang meminumnya. Ada pembagian. Yang pertama, ada kias dalalah. Kias dalalah adalah jenis kias yang memperlihatkan kepada hukum yang didasarkan sesuai dengan dalil ilat. Contoh dari kias jenis ini adalah ketika mengkiaskan air arak yang pada baik maupun arak tersebut adalah sama-sama mengeluarkan bau yang mendapat pada minuman memabukkan. Yang kedua, kias sabah adalah kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan.
hanya untuk penyerupaan. Contohnya adalah mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang, di mana tindakan ini kemudian dibandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu. Lalu adanya macam-macam kias, yaitu kias aulawi. Kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ansal karena kekuatan ilat pada furu. Sebagai contoh, mengkiaskan keharuman memukul orang tua kepada ucapan berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti. Kemudian adanya kias musawi, kias yang berlakunya hukum pada furu sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Umpamanya, mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Yang ketiga ada kias aduan. Sebelumnya maaf, tulisannya tidak ditayangkan karena terlewatkan. Jadi kias yang aduan ini, kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lama dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal. Meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan, umpamanya mengkiaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis, ilatnya bahwa ia adalah makanan. Memberlakukan hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena ilatnya lebih kuat.